Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Senopon Seman Ambulu dengan saya Daneka Kurniawan selaku pembicara pertama. Saya Devendri Batiar selaku pembicara kedua. Saya Fabian Gili Firmansyah selaku pembicara ketiga. LDBI Semana bersuara untuk Chandra di Muka. Bagi pembicara satu, saya akan menjelaskan dua kontekstualisasi, pertama tentang parameter dan kedua tentang argumentasi dasar. Mari kita masuk dalam keadaan parameter terlebih dahulu. Ada dua hal parameter di sini. Mari kita masuk pada parameter pertama tentang pada bagaimanakah parameter suksesnya ekonomi negara berkembang di masa depan. A. Secara internal, mereka itu dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menyelesaikan masalah dalam negeri, misalkan pengangguran atau kriminalitas. Tapi B. Secara eksternal, mereka itu dapat bersaing dalam negara-negara di kancah global, utamanya pada negara maju, sehingga padanya mereka akan menciptakan sebuah inklusivitas. Tapi mari kita masuk pada poin parameter yang kedua tentang pada bagaimanakah keadaan atau skenario yang ada pada status quo saat ini. Era pendidikan saat ini, kita ini sudah hidup dalam keadaan terimplementasinya kurikulum merdeka. Sedangkan kurikulum merdeka itu menuntut pada bagaimanakah semua alur kebebasan dalam sistem alur pembelajaran bukan. Tapi di lain sisi Dewan Juri, Presiden terpilih kita yakni Prabowo Subianto melaksanakan kebijakan proposal yakni efisiensi APBN, sehingga pemerintah tentunya tidak hanya secara langsung untuk bisa melakukan anggaran pembelanjaan terhadap sektor-sektor yang tidak menjanjikan bukan. Sehingga jelas dua pendirian kami di sini. Satu, kenapa padanya inovasi pendidikan itu sejatinya sudah cukup dalam batas saat ini sehingga tidak perlu menjadi fokus utama dalam negara. Tapi kedua, kami akan fokus pada sektor lain yang lebih rentan tetapi jauh lebih menjanjikan dalam ekonomi, utamanya dalam masa depan negara berkembang. Argumentasi pertama tentang justifikasi meninggalkan fokus utama dalam inovasi pendidikan. Juri sadari apa esensi kurikulum merdeka, yakni satu, pada jenjang sekolah menengah kebebasan dalam alur pembelajaran. Tapi kedua, pada jenjang universitas program kampus merdeka itu digencarkan. Di lain sisi, kurikulum merdeka itu memberikan ruang untuk kolaborasi yang mendukung perubahan intens dalam tiap lini zaman. Dibandingkan dengan pergantian kurikulum atau inovasi pendidikan lainnya, bebannya itu sangat besar terhadap masyarakat. Tiap 5 tahun berganti, memberikan stres yang ada. Di dunia kami, kurikulum merdeka itu sudah cukup sebagai inovasi saat ini. Dengan seperti ini, semua lapisan masyarakat akan paham dengan implementasi kurikulum saat ini. Karena sumber daya manusia kita masih perlu banyak waktu dalam adaptasi untuk mencapai puncak anak tangga. Tidak seperti negara maju seperti Swiss, Jepang, Singapura yang semudah itu untuk berinvestasi dalam sistem pendidikan dengan transformasi yang cepat. Karena kapabilitas itu mereka berbeda dengan kita. Argumentasi kedua tentang fokus utama dalam kesempatan kerja akan mencapai equilibrium ekonomi. Di Indonesia, inovasi dalam lembaga pendidikan itu banyak, namun sayangnya masih saja melahirkan generasi pengangguran. Melansir dalam CNN, konsentrasi pengangguran didominasi oleh SMA dan SMK, bahkan sarjana masih ada, bukan? Dan dalam konteks efisiensi APBN, tentunya Indonesia harusnya berfokus pada sektor yang jauh lebih menjanjikan, yakni pada keseimbangan output dan input pada angkatan kerja. Misalnya, hilirisasi industri yang dibuktikan pada ekspor nikel setengah jadi kita pada tahun 2022 kemarin yang menunjukkan nilai yang fantastis. Di lain sisi, pembangunan infrastruktur pariwisata itu juga telah menunjukkan ketepatan pada investor yang pada akhirnya seharusnya pemerintah berfokus pada keseimbangan neraca angkatan kerja yang dimana akan selalu surplus dan tidak akan defisit karena keseimbangannya itu. Oleh karena itu bukan investasi saja, tapi pemerintah seharusnya harus menyiapkan ladang panennya juga. Fokus utama negara dalam membangun ekonomi masa depan harus pada inovasi di sektor pendidikan. Juri sadari, pendidikan tanpa industri yang siap itu akan sia-sia. Kenapa? Di status quo di dunia pendidikan kita sudah ada dalam hal perbaikan. Karena kurikulum merdeka sudah serevolusioner itu dalam hal implementasinya. Meski polarisasinya masih ada gap antara lower, middle, dan high class itu sendiri. Kami yakin jika hal ini tidak dicampur adukkan dalam hal bidang ekonomi yang sudah besar dalam bangsa kita, itu tidak akan berfokus pada satu titik saja. Artinya apa? Kita tidak tersentris pada dalam satu titik saja. Saya lebih memilih pendidikan sebagai basic needs hidup, seperti halnya makanan ataupun pakaian itu sendiri. Lalu apa impact jika negara memfokuskan pada inovasi pendidikan hanya itu saja? Akan muncul aktor rentan juri. Orang-orang miskin di bawah middle class sepertinya akan seberdampak itu. Ngapain? Mereka itu nggak bisa mengakses pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah ataupun ada hal pendanaan dalam hal pembiayaan pendidikan mereka itu sendiri. Ya, masalah ini akan selesai jika hal dalam ekonomi tidak dicampur adukan dari awal. Ngapain hal ini itu akan selesai? Solusinya nantinya apa? Ya, di negara berkembang seperti halnya di Indonesia itu sendiri,
kita bisa mengutamakan sektor industri dalam negeri, sebenarnya manufaktur ataupun sektor-sektor yang menjanjikan lainnya, sehingga kita tidak menggabungkan dalam hal ranah pendidikan dan ekonomi. Fokus yang terforsir nantinya itu akan bisa dibagi juri. Artinya apa? Antara Menteri Pendidikan maupun Menteri Pengelolaan Sumber Daya Alam ataupun Menteri Ekonomi itu sendiri bisa menjadikan hal itu dalam hal kompartemen-kompartemen itu sendiri. Ya, kita benahin dulu semua akses yang diperlukan, misalkan masalah-masalah pendidikan yang perlu kita atasi. Kita lihat di negara maju seperti China, yang fokusnya itu pada sektor industri, manufaktur, dan lain sebagainya. Even if sektor pendidikan dan pedagogi mereka sudah semaju itu dari awal, setidaknya bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia, itu menjadikan cerminan bagi negara kita. Bagaimana kita improve, bagaimana sektor-sektor yang lebih fundamental itu sendiri kita benahin terlebih dahulu. Lalu kita akan terjun ke sektor-sektor yang lebih rentan seperti sektor pendidikan. Kekurangan di argumen kita, meskipun kita ini butuh waktu lama, itu nggak apa-apa juri. Tapi kita lihat di kurikulum Merdeka itu sudah teratasi semua. Dibanding kita ganti-ganti kurikulum yang membuat dampak makin masif. Sehingga pemerintah kita itu sudah punya cara mengadaptasi ataupun menghadapi masalah ekonomi jikalau hal ini akan muncul. Dan sebagai kebutuhan dasar manusia, pendidikan itu adalah hal yang penting juga. Tetapi kita perlu sadari bagaimana tanggung jawab negara untuk lebih inherent pada ranah pembangunan industri itu sendiri untuk hal keberlanjutan. Kita tidak perlu khawatir mengenai kelayakan pendidikan itu sendiri, sebab pendidikan yang ada di Indonesia sudah sangat seprogresif itu dengan adanya kurikulum Merdeka saat ini, yang cukup lebih baik daripada kurikulum sebelumnya. Sehingga kekhawatiran kalian sudah kami patahkan sedari tadi. Lalu mengapa kurikulum Merdeka ini cukup lebih baik daripada kurikulum sebelumnya? Ya, kurikulum Merdeka ini sudah memberikan pembelajaran yang sudah sebebas itu dari kita sedari SD, SMP, SMA, dan kuliah pun sama. Pun seperti pembicara satu kami telah sampaikan, telah katakan bahwasanya kurikulum Merdeka ini sudah sangat cukup dalam mengatasi tantangan zaman saat ini pada era digitalisasi yang kian masif. Di lain sisi, keterikatan aktor rentan seperti orang miskin misalnya, mereka akan semakin jatuh sebab apa? A, masyarakat miskin itu akan semakin susah dalam mengakses pendidikan. B, mereka itu akan tergerus dalam pencarian lapangan pekerjaan sebab pendidikan rendah sudah tidak dibutuhkan di era sekarang. Mari kita kelas balik. Pemerintah pun tidak akan memberikan beasiswa secara percuma tanpa impact ke negara ini. Walaupun ada beasiswa swasta, mereka pada akhirnya itu akan meminta timbal balik kepada kita dan mereka tidak akan menghasilkan secara percuma-cuma. Pada dasarnya kita tuh tidak akan meninggalkan pendidikan, tapi bagaimana kita mengolah pendidikan kita dibandingkan prospek kerja dalam membangun ekonomi itu sendiri. Sebab dalam status quo saat ini, lulusan pendidikan jauh lebih banyak dibandingkan prospek kerja atau kesiapan industri itu sendiri yang sangat masih minim. Untuk dana BPS 2023, lulusan SMK dan perguruan tinggi itu menjadi salah satu pengangguran terbanyak, bagaimana SMK sebanyak 9,31% dan universitas sebanyak 5,18%. Tentunya angka ini sangat jauh lebih banyak dibandingkan negara tetangga kita seperti Korea Selatan dan Cina yang mereka tuh sudah seprogresif itu dalam mengatur perekonomian negara mereka dengan cara memfokuskan pembentukan ekonomi baru dalam sektor ekonomi barulah mereka berfokus pada sektor pendidikan yang impactnya sangat jauh lebih besar dibandingkan mereka hanya terlalu fokus kepada pendidikan saja. Sebagaimana keputusan Presiden Prabowo terpilih dalam Undang-Undang NRI 1945 pasal 33 ayat 4 mengenai penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin untuk mencapai kemampuan yang sangat merata, yang hal ini sangat berkesinambungan dengan progres pemerintah yang menggunakan uangnya untuk memberikan impact yang jauh lebih besar dan tidak hanya membuang uang secara percuma-cuma. Mari kita kelas balik, apakah infrastruktur kita tuh sudah sangat memadai atau sudah sebagus itu untuk industri lokal kita, yang pada faktanya UMKM saja itu masih terkendala dalam banyak aspek seperti impor atau bahan baku yang sangat susah dicari di Indonesia itu sendiri. Justru peringatan sektor industri ini yang harus menjadi fokus kita. Data BPS 2023, sektor industri lah yang menyumbang sebanyak 19,25% PDB Indonesia dibandingkan sektor lain. Justru industri inilah yang akan membantu dalam membiayai dan mendorong sektor pendidikan itu sendiri.